Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi PowerPoint-nya bisa terlihat. Baik ya, kita masuk pada pembahasan di mana eh, pertemuan sebelumnya ya, ke-9 kita bahas terkait dari sisi superkonduktivitas ya. Superkonduktivitas di mana ini bisa menjembatani kita dalam hal mempelajari dari fisika kuantum dengan aplikasi praktis ya. Kemudian kita masuk kepada materi semikonduktor ya. Mana kita perlu ketahui semikonduktor itu memiliki konduktivitas listrik yang berada di antara konduktor ya. Kemudian dari sisi materialnya termasuk dari sisi silikon ataupun germanium. Kemudian materi ini pondasi dari sisi elektronik ya. Dasar dari hampir semua material perangkat ya, misalnya transistor, dioda, kemudian IC. Struktur atom ya, silikon dan juga dari ikatan kovalen ya, ini merupakan bagian yang bisa membentuk atau diperlukan pada saat semikonduktor agar bisa menjadi teratur. Semikonduktor ada intrinsik dan ada ekstrinsik ya, di mana intrinsik itu adalah bahan semikonduktor, dia bentuk murni ya. Kemudian ada juga sebagai pembawa muatan elektron ya, dan dihasilkan secara berpasangan. Kemudian kalau ekstrinsik dia perambahan jumlah kecil atom ya, pengetor untuk meningkatkan konduktivitas. Kemudian ada doping ya, material P dan juga ada tipe N. Merupakan untuk kita bisa menciptakan dioda dan transistor. Adapun pita valensi ya, ini diisi oleh elektron yang terikat kuat dalam ikatan kovalen. Kemudian pita konduksinya, elektron bergerak bebas untuk mengantarkan arus. Perbandingan dari material semikonduktor ya, semikonduktor utama ada germanium, ada silikon, dan juga ada gallium ya. Kita perlu mengetahui revolusi perangkat elektronik ya, tentu karena adanya semikonduktor. Misalnya dari sisi era tabung ya, vakum, komponennya besar dan tidak efisien. Kemudian dari transistor ya, awalnya germanium, kemudian dia berubah ya, menggantikan tabung. Kemudian sirkuit terpadu IC ya, di mana adanya chip silikon ya. Kemudian teknologi modern ya, skala nano perkembangannya dari sisi pengembangan transistor CMOS ya, dari terkecil sampai juga ukurannya sehingga menghasilkan semikonduktor ya. Tentu tantangan ke depan ataupun masa depan dari material semikonduktor ini yang terus berinovasi, ada masalah pada thermal dan kebocoran ya, misalnya pada skala nano ataupun manajemen panas dan kebocoran arus ya menjadi kritis, bisa membatasi efisiensi energi. Kemudian ada material senyawa dan juga integritas dari kuantum. Tentu kita bagaimana ke depan ya, semikonduktor merupakan suatu jantung elektronika untuk ke depan, masa depan,
perlu adanya suatu inovasi, kemudian struktur dan fondasi teknologi, sehingga kita bisa mengaplikasikan semikonduktor untuk pengembangan yang akan datang. Baik, selanjutnya silakan jika ada tanggapan atau pendapat dipersilahkan. Baik, jika tidak ada, maka pertemuan ini dapat kita sudahi. Terima kasih semua atas waktunya. Selamat siang.